Satu dua tiga tes 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 tes. Tes tes. Tuh Radit di depan aja atau di belakang gitu. Duduk aja galak-galak gitu. Itu ada takut ke depan. Oke, baik anak-anak. Ini sudah lewat jamnya. Kita bisa mulai dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdoa dulu ya sebelum melaksanakan kegiatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakatuh umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan melaksanakan Mastek hari pertama ya, matematika, fisika, dan teknologi gitu ya. Uh, ini sebetulnya acara yang semoga bisa fun ya buat kalian ya, karena akan melihat dan experience gitu ya, experience tentang teori-teori matematika dan fisika yang kalian pelajari selama ini gitu ya. Uh, Mestinya bisa membuat kalian ini ya seperti bermain gitulah gitu ya. Akan akan nanti ada beberapa ini ya, di 3 hari ini nanti akan ada sesi eksperimen gitu. Nah itu nanti kalian bisa eksplorasi ide-ide gitu ya, dengan teori-teori yang sebelumnya sudah dipelajari dan bisa mengenali lebih jauh itu ya apa-apa yang menjadi teori yang kalian pelajari selama ini itu bisa ada pengalaman nyatanya seperti apa sih gitu ya, bisa terlihat seperti itu gitu ya. Dan biasanya kalau belajar satu teori aja itu kadang susah susah masuk gitu ya, susah paham gitu. Nah dengan realitas itu atau dengan eksperimen sendiri itu jadi bisa lebih melekat gitu ya, gitu. Apalagi kalau kalian bisa melaksanakannya dengan senang hati gitu ya, dengan gembira, itu ingatannya jadi lebih panjang tuh nanti itu. Bukan hanya sekedar momen yang menyenangkan gitu ya, tapi kadang nanti di eh, masa-masa depan itu jadi ingat kembali itu memori-memori yang menyenangkan itu jadi pahami gitu ya. Tidak harus kalian pahami saat itu gitu ya, tapi belum juga kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kalian mencoba mengunyahnya dulu gitu, dan insya Allah itu nanti jadi berguna gitu ya buat anak-anak sekalian. Baik, kita langsung ke gitu ya untuk pembukaan plan mastek ini gitu. Silahkan Bayu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, nggak semangat lah. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Hari ini, pagi ini harusnya kalau full itu adalah 43 orang. Ibu hitung barusan hanya 37 orang. Kemana yang lainnya? Belum datang, terlambat, atau sakit? Belum tahu kabarnya. Coba tengok kanan kiri. Temen yang kamu merasa kayaknya harusnya datang nih, tapi nggak datang. Siapa yang belum datang? Ahmed belum ada ya? Ada.
Aduh bahagia banget ada Ahmed. Terus dia itu kayak lap deh. Sweaternya kenapa ditaruh di atas? Kamu kayak ini apa gitu mau ngelap apa gitu. Itu bukan lap ya sayang. Dipakai ya. Oke. Waktu kita singkat hari ini. Intinya adalah gini. Ibu mau cerita sedikit sejarahnya. SMA Al-Kautsar ini tadinya saat berdiri kita hanya akan buka kelas sains. Tidak ada kelas seni bahasa, tidak ada kelas ekonomi. Bayangkan ya, betapa SMA Al-Kautsar ini sangat mencintai sains, matematika. Hari ini kita akan eksplor itu banyak 3 hari ini. Jadi kalau kalian melewatkannya atau izin sayang banget. Karena nggak hanya teori ya. Kalau teori di kelas kita masih, ini ngapain ya, tadi Pak Anson sudah menyinggung, kita akan lebih banyak pengayaannya hari ini. Kita pengen tahu, ada egg drop contest nanti. Kita pengen tahu apa Pak Kemal itu? Gaya gravitasi. Nah, seperti itu. Terus nanti matematikanya juga langsung bikin tuh bangun ruang, trigonometri itu langsung bisa lihat sendiri gitu ya, kubus itu kayak apa sih, kenapa harus dihitung sisi-sisinya dan sebagainya. Jadi intinya semangatlah 3 hari ini dan ini adalah hari terakhir. Setelah itu kalian akan libur panjang 1 minggu. Jadi pergunakan 3 hari belajar ini dengan sebaik-baiknya karena harusnya nggak pakai ngantuk. Karena kita akan berkegiatan. Jadi kalau ada ngantuk-ngantuk, kita tunggu ya. Apa konsekuensi bagi anak yang ngantuk? Apalagi bobo. Itu aja mungkin dari saya. Tetap semangat dan gunakan 3 hari ini dengan sebaik-baiknya. Ucapkan dengan bismillah karena semua yang dilakukan dengan bismillah akan membawa berkah yang banyak untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu untuk pembukaan Kang Mastek ini. Selanjutnya ini adalah pemaparan materi gitu ya dari Pak Kemal gitu. Ini kalian bisa lakukan dengan sungguh-sungguh, jadi nanti pada waktu kontes nanti itu kalian bisa merancang ya. Nanti itu di exit kontes itu nanti ada sesi rancangan desain, kemudian baru di desainnya apakah efektif atau enggak gitu ya. Untuk pelajaran yang fisika tentang belajar gitu. Oh gini. Yes, sip. Mohon kalian perhatikan dengan baik-baik itu untuk seminar dari Pak Kemal. Silakan. Sudah bisa ditampilkan slide-nya, Bang Ifli? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ya di pekan Mastek pada kali ini ya, kita akan tema kita adalah tentang kejatuhan ya, jatuh bebas di sini. Mungkin kalian berpikir, wah ngapain ya jatuh bebas saja kok, persoalan jatuh aja kok dibahas panjang-panjang gitu. Kenapa ketika pekan Mastek ini kenapa kita nggak membicarakan hal yang lebih canggih lagi ya, lebih keren, misalnya bicara tentang black hole gitu ya, atau kalau fisika itu bicara tentang partikel elementer. Kenapa kok kita malah bicara tentang jatuh gitu ya, sesuatu yang sangat simpel yang sering kita alami sehari-hari ya. Nah, alasannya adalah kita tidak akan bisa bertanya soal black hole, ya, tidak akan bisa bicara tentang partikel elementer, tidak bisa bicara tentang kuantum dan sebagainya, gitu ya. Andaikan para leluhur kita, para orang-orang sebelum kita itu tidak bertanya tentang jatuh, ya, tentang jatuh. Ya. Jadi jatuh itu suatu bentuk gerak yang sejak ribuan tahun yang lalu selalu membuat manusia itu bertanya-tanya, ya, berpikir, mengapa benda jatuh? Ya. Terus kalau benda jatuh itu kecepatannya konstan, ya, atau dia sebenarnya dipercepat? Ya.
Kalau kita melihat ada barang jatuh, ya, apakah dari sekedar melihat dengan mata saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa geraknya jatuhnya itu eh, konstan kecepatannya atau dipercepat? Betul tidak? Ya, kita tidak bisa langsung melihat itu kan? Ya, mungkin kalian suka melihat ada orang jatuh itu ya, biasanya di film atau di mana, ya, jatuh, ya, kelihatannya kan seperti konstan ya, ya. Apa betul konstan kecepatannya? Ya. Kalau misalnya dia konstan, kenapa? Kalau misalnya dia dipercepat, kenapa? Gitu ya. Itu sudah jadi pertanyaan sejak dulu ya, sejak ribuan tahun yang lalu. Lalu orang juga bertanya, kalau misalnya sesuatu itu jatuh, itu karena ditarik, ya, pasti karena ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Tapi kalau begitu, kenapa benda-benda seperti bulan itu, ya, kok bulan tidak ditarik jatuh ke bumi gitu? Ya, itu juga sebuah pertanyaan. Ya. Dan mungkin kalian tidak percaya kalau saya bilang sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ya masih belum final. Ya, tadi Bu Ayu bilang gravitasi misalnya. Ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan teori gravitasi misalnya. Kalau yang kelas 11 mungkin sudah pernah belajar. Tapi teori gravitasi yang kita akan pelajari hari ini adalah teori gravitasi Newton. Ya, teori gravitasi yang paling pertama dan juga yang paling populer, paling mudah dikenal, paling mudah dipahami. Tapi sebetulnya gravitasi sampai sekarang belum terjawab secara sempurna. Ya. Jadi gravitasi itu adalah salah satu konsep di fisika yang katanya paling susah, ya. Yang paling susah dalam arti paling dalam, ya. Jadi sampai sekarang kita belum punya jawaban yang utuh tentang seperti apa gravitasi. Jadi artinya alasan mengapa benda jatuh pun juga kita belum sepenuhnya memahami, ya. Walaupun sebetulnya kalau lihat dari teori gravitasi Newton ya simpel aja karena dia ditarik ke bawah gitu ya. Tapi sebetulnya lebih di perkembangan fisika yang sekarang gravitasi itu lebih rumit dari itu lagi ya. Mungkin kalian pernah dengar tentang Einstein ya. Einstein itu juga berkontribusi dalam pertanyaan menjawab gravitasi. Kalau kalian buka YouTube itu ada video tentang bagaimana 7 cara menjelaskan gravitasi. Jadi menjelaskan gravitasi dari mulai anak SD ya sampai doktor fisika. Itu ada 7 cara menjelaskan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda gitu. Ya. Ya, jadi pertanyaan tentang jatuh bebas ini adalah satu pertanyaan yang kita katakan inilah pertanyaan yang memicu fisika, kelahiran ilmu fisika ribuan tahun yang lalu dan perkembangannya sampai saat ini. Nah, dulu sekali gitu ya, satu pandangan paling awal tentang gerak itu adalah yang namanya disebut sebagai rumusan atau pandangan atau teori dari Aristotelian ya, filsafat Aristotle ya. Dari namanya kita tahu ini adalah filsuf Yunani ya, Aristoteles. Aristoteles bilang ya setiap benda itu punya gerak namanya gerak alami. Dan dia membagi 2 kategori ya. Ada yang di atas, kalau untuk yang di permukaan bumi itu namanya gerak sublunar dia bilang ya. Kata Aristoteles kalau di gerak sublunar itu di permukaan bumi itu naturalnya itu adalah atas ke bawah ya, naik atau jatuh. Sementara kalau yang di luar bumi, yang di langit kata Aristoteles, gerak alaminya itu adalah suatu gerak melingkar. Karena dia melihat, karena waktu itu manusia zaman itu melihat ya bulan, matahari itu berputar mengelilingi bumi gitu kan. Jadi seolah-olah di alam semesta ini ada dua aturan ya, aturan yang di permukaan bumi dan aturan yang di langit. Nanti kita akan lihat bahwa ini akan dikoreksi ya oleh teori-teori setelahnya. Nah, lalu kemudian Aristoteles juga memberikan statement-statement ya, memberikan penjelasan-penjelasan tentang gaya. Ya misalnya gaya luar itu dibutuhkan untuk mempertahankan gerak ya. Benda yang bergerak akan mempertahankan geraknya selama terhubung dengan sumber penggeraknya. Kita akan lihat bahwa ini salah ya. Dengan kalau nanti akan dikoreksi oleh teori-teori selanjutnya. Tapi kalau kalian baca ini ya, kalian mudah memahaminya nggak? Masuk akal nggak ini? Sesuai nggak dengan apa pengalaman sehari-hari? Gaya luar dibutuhkan untuk mempertahankan gerak.
Ya kita sering melihat kan, misalkan kalau kita mau mindahin kardus gitu, kardus yang berat itu kita dorong kan, ya. Kalau nggak kita dorong, kardusnya bergerak nggak? Nggak, ya. Berarti seolah-olah pendapatnya Aristoteles ini benar dong, ya. Tapi ini salah. Gitu, ya. Dan ini, tapi karena dia sangat, argumen Aristoteles ini istilahnya sangat masuk akal gitu, ya. Sehingga dia bertahan ribuan tahun, ya. Butuh waktu ribuan tahun manusia untuk menyadari bahwa ini tidak tepat. Ya, jadi artinya apa? Terkadang di fisika itu ada hal-hal yang akal sehat saja tidak cukup, gitu ya. Atau istilahnya common sense saja tidak cukup. Ya, ada hal-hal yang ternyata membutuhkan hal-hal yang kelihatannya common sense seperti yang disampaikan Aristoteles ini ternyata tidak tidak tepat ya. Di kemudian hari ini harus dikoreksi. Dikoreksi karena apa? Bukan karena kita iseng pengen menyalahkan Aristoteles, bukan. Ya. Tapi karena kalau kita tetap berpegang dengan Aristoteles ini, ya, akan ada banyak hal tentang gerak yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, kemudian pada salah satu orang yang pertama kali mempertanyakan ya kembali tentang Aristoteles ini adalah seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei ya. Ini ilmuwan yang hidup di sekitar di Italia abad 15, abad 16 ya. Dan abad ke-16, abad ke-17. Dia termasuk orang yang pertama kali mempertanyakan tentang klaim-klaimnya Aristoteles. Ya. Semua itu kemudian dia tuangkan dalam satu buku yang namanya judulnya Dialog. Ya, judulnya Dialog. Kenapa Dialog? Karena di sini buku ini dituliskan dengan format dialog antara tiga orang ini. Ya, jadi ada tiga orang. Ya, yang satu itu adalah simbol. Yang satu simbolnya adalah si bijak, gitu ya. Yang satu lagi adalah si orang yang ingin belajar, dan satu lagi yang terakhir, yang ketiga ini namanya Simplicio, yaitu si bodohnya gitu ya. Nah, jadi penjelasan tiga orang ini, penjelasan buku ini dikemas dalam diskusi tiga orang ini. Nah, isinya salah satu yang dibahas oleh Galileo Galilei adalah tentang jatuh, ya, tentang gerak jatuh bebas. Dia mempertanyakan kembali kenapa benda itu jatuh dan bagaimana benda jatuh. Nah, yang di salah satu eksperimen Galileo yang terkenal itu adalah dia berhasil menemukan bahwa benda jatuh itu ternyata mengalami percepatan. Ya. Orang zaman itu sulit ya untuk ketika kita menjatuhkan benda dari tempat tinggi, ya, gimana kita bisa tahu dia dipercepat atau tidak? Karena jatuhnya sangat cepat gitu ya, jatuh, kita nggak tahu dia dipercepat atau tidak. Nah, Galileo dengan cerdiknya dia menggunakan eksperimen yang menggunakan bidang miring. Ya. Kalau dengan bidang miring kan dengan mengontrol kemiringan dari si bidang miringnya dia bisa mengatur seberapa cepat bendanya itu menggelinding jatuh. Dan Galileo kemudian melihat bahwa ternyata dari detik ke detik gitu ya, si benda ini ketika menggelinding jatuh dari detik ke detik itu jarak yang ditempuh makin jauh. Artinya apa? Dari detik ke detik ya ada pertambahan kecepatan gitu ya, karena waktunya tetap 1 detik tapi bisa menempuh jarak lebih jauh, berarti kan lebih cepat gitu. Nah, ini oleh Galileo digunakan untuk menjelaskan benda yang jatuh juga gitu ya. Benda yang jatuh juga pasti sama tanpa bilang miring pun ya, dari detik ke detik dia akan semakin cepat gitu. Ya, jadi ini menjawab pertanyaan di Aristoteles bahwa ternyata semua benda akan jatuhnya akan ketika jatuh akan semakin cepat. Nah, lalu kemudian Galileo juga melihat bahwa ketika dia menjatuhkan peluru ya dari atas menara Pisa gitu ya, dengan pelurunya yang kecil dengan peluru yang besar. Ya, kalau menurut Aristoteles, karena Aristoteles itu menganut paham gerak alami, kata Aristoteles itu benda yang makin berat akan makin cepat jatuhnya. Dan itu yang kita lihat sehari-hari ya. Ya, kalau benda yang berat itu kan akan lebih cepat jatuhnya ya. Kita jatuhin bola bowling dengan jatuhin kertas, bola bowling duluan yang jatuh. Tapi Galileo menemukan bahwa
Kalau misalnya bendanya dua-duanya peluru, ya satu besar satu kecil, ternyata bisa jatuh dengan yang sama, ya, dengan kecepatan yang sama. Dan dia menemukan artinya apa? Si kecepatan itu nggak bergantung sama berat bendanya. Nah itu, ya, kecepatannya itu tidak bergantung pada berat benda. Itu juga bertentangan dengan common sense, ya. Nah, perlu waktu Galileo tidak sempat menjelaskan hukum apa yang mendasari ini. Dia hanya menemukan saja bahwa pokoknya benda jatuh itu mengalami percepatan, ya. Tapi dia tidak bisa menjelaskan hukum apa yang ada di balik itu. Nah, tepat ketika Galileo meninggal dunia, ya, tepat di tahun yang sama di mana Galileo meninggal dunia, ada seorang bayi lahir di Inggris, ya. Tepat di malam Natal, ya, 25 Desember 1625. Nama bayi itu adalah Isaac Newton, ya. Dan Newton lah nanti yang akan menyingkap apa hukum yang dibalik gerak yang diamati oleh Galileo itu. Dan itu sangat mencerahkan, ya, dalam fisika kita yang sekarang ini tidak akan seperti sekarang kalau tidak ada Newton. Sampai seorang sastra, seorang pujangga gitu, ya, Alexander Pope itu dia membuat suatu puisi seperti ini gitu, ya. Nature and nature's laws lay hid in the night. God said, let Newton be, and all was light, gitu, ya. Jadi alam dan hukum alam itu tersembunyi dalam kegelapan malam. Lalu Tuhan berkata, jadilah Newton, dan semuanya menjadi terang, gitu, ya. Itu sampai seperti itu, gitu, ya. Efek seorang Newton itu pada ilmu pengetahuan, gitu, ya. Nah, ini lahir 25 Desember, ya, 1642, ya. Ini rumahnya Newton, ya. Ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kapan-kapan ke Inggris, jangan lupa, jangan cuma foto-foto di Big Ben aja, ya, tapi main juga ke desa Newton, ya. Dia diasuh oleh neneknya, ya, sampai umur 14 tahun karena ibunya ditinggalkan oleh ibunya menikah lagi, ya, dan kemudian Newton diasuh neneknya, pernah dikeluarkan dari sekolah, ya, untuk menjadi seorang petani. Tapi kemudian balik lagi ke sekolah, gara-gara ternyata neneknya lihat dia tidak berbakat jadi petani, ya. Jadi Newton itu punya catatan kriminal. Kalau kalian pergi ke desanya Newton, ya, di desanya Newton itu orang Inggris itu kan dari zaman dulu catatannya rapi, ya. Newton itu pernah didenda gara-gara dia sapinya itu main lepas dari kandang berkeliaran di jalan, gitu, ya. Kenapa? Gara-gara Newton ketika ngurus peternakan dan ngurus pertaniannya dia lebih banyak melamun, gitu, ya. Jadi pertanian dan peternakannya nggak kurus. Akhirnya kata neneknya, ya udahlah nih anak kayaknya nggak berbakat jadi petani, kita balikin lagi ke sekolah, ya. Jadi dia kembali lagi ke sekolah dan kemudian terus lanjut sampai akhirnya terdaftar di Universitas Cambridge, ya, dan lulus di usia 23 tahun. Dan dalam prosesnya itu dia menemukan hukum mekanika, gravitasi, optik, ya, teleskop refleksi. Nah, itu di SMP isi pekan masteknya terkait dengan optik, ya. Nah, kita bagian yang mekanikanya yang di SMA. Nah, jadi tahun 1665 itu ketika Newton lagi di Cambridge, ya, itu terjadi wabah, ya, di Cambridge, wabah, ya, kayak mirip-mirip kayak zaman kita kemarin lah, ya, COVID kemarin itu, ya. Nah, ya, Newton juga sama, ya, akhirnya Cambridge itu mengalami lockdown, ya, tutup semua, kampusnya juga tutup. Akhirnya Newton pulang kampung. Nah, selama di rumahnya di kampung itulah dia banyak menghasilkan karya-karya yang penting, ya. Itu terjadi di tahun 1665, ya, yang oleh Newton sering disebut sebagai Annus Mirabilis, ya, tahun-tahun keajaiban, ya, karena banyak sekali hal-hal penting yang ditemukan di situ. Salah satu peristiwa yang terkenal yang mungkin kalian juga tahu adalah peristiwa Apel, ya, Apel jatuh di kepala Newton. Itu pun diduga terjadi di tahun ini, ya, di sekitar musim panas. Jadi Newton pada saat ketika sedang berpikir tentang kenapa burung jatuh, gitu, ya. Nah, itu konon dia supaya lebih suasana baru, dia keluar rumah, mau kerja di luar rumah, gitu, pergi ke kebunnya, duduk di bawah pohon apel, lalu kemudian apel itu jatuh menimpa kepalanya, dan konon di situ dia mendapatkan ide, ya, tentang
gaya gravitasi. Nah, tapi butuh waktu kurang lebih 12 tahun lah setelah itu baru Newton itu mau mengumumkan penemuannya itu. Ya. Penemuannya itu dia tulis dalam kitab yang judulnya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Ya. Ini disebut-sebut sebagai salah satu karya terbesar dalam sejarah manusia. Ya. Isinya adalah yang kalian pelajari di K10 ya, K10, K11 ya. 3 hukum Newton tentang gerak ya. Lalu kalkulus juga nanti akan belajar di K12 ya. Lalu hukum gravitasi ya. Lalu hukum Kepler mungkin sudah pernah belajar hukum Kepler juga ya. Terkait gerak gravitasi, terkait pergerakan planet. Itu semua oleh Newton dijelaskan tuntas tuh di dalam kitab Principia ini. Nah, ini ya isi dari 3 hukum Newton. Ya. Hukum pertama itu tentang apa? K10. Sudah saya ulang-ulang di kelas ya. Nah, apa? Kalau benda diam akan tetap diam ya, dan jika bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan ya, selama tidak mendapatkan gaya. Ya, kalau misalnya mendapatkan gaya, maka dia akan bergerak ya, mendapat percepatan mengikuti rumus F sama dengan M kali A. Ya, lalu kemudian hukum ketiga tentang aksi dan reaksi. Dan di dalam Principia Newton juga memberikan hukum yang namanya hukum gravitasi ini, ya, bahwa gaya tarik menarik antara dua benda itu sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Ya, jadi semua kita di sini, ya, semua kita di sini dan seluruh benda yang ada di dalam ruangan ini, di seluruh alam semesta ini sebetulnya saling tarik menarik. Ya, tarik menarik dengan gaya yang besar yang sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Hanya saja ya, karena kalau massa kita kecil, maka gaya gravitasi tarik menariknya tidak terlalu kerasa, tidak terlalu terlihat. Tapi kalau kita bicaranya skala planet, bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, ya, gaya gravitasi itu terasa tarik menariknya, ya. Kenapa? Karena massa bumi, massa matahari, massa bulan itu besar. Nah, disinilah kita melihat bagaimana pandangan Aristoteles itu dikoreksi. Ya, kalau tadi kan di awal saya bilang, kita lihat Aristoteles itu bilang apa? Untuk bergerak, untuk mempertahankan gerak, diperlukan gaya. Ya, untuk mempertahankan gerak, diperlukan gaya. Tapi ternyata dari hukum Newton menemukan bahwa sebaliknya. Ya, benda itu justru sudah gerak benda itu adalah sesuatu yang natural, alami ya. Dia bergerak terus gitu kan. Benda itu cenderung mempertahankan geraknya, tidak perlu gaya untuk mempertahankan gerak. Ya. Kebalikannya kan? Ya, kebalikannya dari Aristoteles. Ya. Benda itu sudah punya kecenderungan bawaan mempertahankan gerak. Kalau dia lagi diam, dia akan terus diam. Kalau dia bergerak, dia akan terus mempertahankan kecepatan konstannya. Ya. Ya. Gaya itu dibutuhkan justru untuk merubah gerak, bukan mempertahankan gerak, merubah gerak. Jadi kalau mulai dari diam mau bergerak ya dikasih gaya. Tapi kalau sudah bergerak, gayanya dihentikan ya dia akan bergerak terus dengan kecepatan konstan. Nah, ini kan di luar, bertentangan dengan common sense ya. Kan kita melihat Pak, kalau misalnya ada benda ini saya dorong gitu kan, pada akhirnya akan berhenti ya. Kenapa benda ini ketika saya dorong, itu kan gayanya saya berhentikan, kok dia nggak terus bergerak? Apakah Newton salah? Enggak, ya. Kenapa? Karena ada gaya gesek gitu. Jadi ketika saya dorong benda ini, dia bergerak. Ya, andaikan gaya geseknya saya hilangkan di meja ini, ya, ini akan terus bergerak dia, gitu, dengan kecepatan konstan. Gitu, ya. Jadi Newton berpikir mengajukan satu konsep yang berlawanan dengan Aristoteles. Terus kenapa kok yang Newton yang benar? Kenapa Newton yang dianggap benar dibandingkan Aristoteles? Ya karena dengan hukum Newton ini semua fenomena gerak yang ditemukan oleh Galileo dan semuanya itu bisa dijelaskan. Sementara kalau pakai Aristoteles
tidak bisa dijelaskan gitu ya, bertentangan hasilnya. Ya, jadi ini salah satu penemuan yang mungkin Anda di usia Anda di fase belajarnya kalian di SMA mungkin masih belum bisa sepenuhnya mengapresiasi ini gitu ya. Tapi nanti seiring waktu ketika kalian belajar fisika di level yang lebih tinggi, kalian akan semakin takjub dengan ide dari Newton ini. Ya. Nah, misalnya ya dengan hukum Newton ini kita bisa melihat bahwa Newton bisa menemukan bahwa percepatan gravitasi itu ada, ya, ada namanya percepatan gravitasi, ya. Jadi kalau misalnya ada kita ini semua punya berat kan, ya, yang kita sebut sebagai gaya berat, itu sebetulnya adalah gaya gravitasi, gaya tarikan, ya. Dan kalau kemudian dibandingkan antara gaya gravitasi dengan rumus M, dan berat itu massa dikali G, ya. G itu percepatan gravitasi kan. Nah, kalau kita ganti F-nya ini dengan hukum gravitasi Newton, kita bisa mengetahui nilai G. Ya. Jadi nilai G yang 9,8 meter per second kuadrat itu dicarinya dengan cara seperti ini. Ya. Jadi G ini adalah suatu konstanta, ya, nilainya ada angkanya, ya. Massa ini adalah massa bumi dan R ini adalah jari-jari bumi. Nah, kalau Anda masukkan semuanya, kalau kalian masukkan angka-angkanya semuanya, nanti akan kita dapatkan angka sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Ya, itu sebenarnya adalah dari gaya gravitasi tadi, dari hukum gravitasi Newton itu. Ya. Nah, hari ini nanti di X-Drop Contest nanti siang kalian akan berurusan dengan gini, ya kan? Kalian akan berusaha bekerja atau memanipulasi bagaimana caranya mengakali efek dari kecepatan gravitasi ini. Ya. Nah, terus kenapa Pak? Kalau gitu, pertanyaan berikutnya adalah kalau semuanya punya berat, semuanya ditarik ke bumi, kenapa bola nggak jatuh ke bumi? Nah, Newton juga punya penjelasannya. Ya. Jadi kalau kita berangkat dari hukum Newton, ada kapur nggak ya? Nggak ada ya. Gila sih. Oh, kotak, oh ya. Nah, ini ya. Kan dari hukum pertama Newton, kalau misalnya benda tidak diberi gaya, ya tidak ada gaya, dia akan bergerak lurus ya dengan kecepatan konstan kan. Jadi bayangkan bulan itu kalau nggak ada apa-apa, gaya apa-apa yang pengaruhnya, maka bulan itu akan bergerak lurus terus gitu. Itu ya, ini bulan. Dia akan bergerak lurus. Ya. Ya. Tapi kemudian di sini ada bumi. Ya. Ada bumi gitu, ya. Ada bumi yang kemudian menarik bulan ini kan. Jadi bulan ini sudah ditarik nih. Dia ditarik ke kan bumi. Ya. Nah, efek dari ditariknya dia menemukan bumi, ingat tadi kata Newton gaya itu bisa merubah gerak, ya. Jadi dari asalnya lintasannya lurus, dia jadi belok begitu. Ini sama semuanya ditarik oleh gaya gravitasi kan, ya. Sehingga orbitnya gerakannya menjadi orbit yang melingkari bumi. Ya. Jadi sebetulnya bulan itu lagi jatuh ke bumi ini, ya. Jatuh ke bumi, tapi kecepatan jatuhnya diimbangi juga dengan kecepatan dia bergerak mengelilingi buminya itu gitu, ya. Jadi gerak mengelilingi bumi itu sebenarnya dia sedang jatuh tuh, jatuh gitu ya. Jadi sini dia sedang jatuh, ini jatuh semuanya gitu, ya. Nah, tentu saja untuk bisa mendapatkan gerak seperti ini ada persyaratannya ya, berapa kecepatan yang di sini misalnya ya, sedemikian rupa antara gaya tarikan dengan kecepatan arah bergeraknya itu harus mencapai satu nilai yang tepat ya. Nanti akan belajar namanya ya, ada kecepatan yang terkait dengan gaya sentripetal ya, nanti akan belajar. Tapi intinya seperti itu. Intinya adalah bulan itu berputar mengelilingi bumi karena dia sedang jatuh sebetulnya gitu ya, sedang ditarik oleh bumi. Ya. Analoginya juga yang lain seperti ini ya. Misalnya kalau ada peluru kita tembakkan, pertama-tama kecepatannya pelan, dia akan jatuh. Ya. Tapi kalau kita teruskan tambah kecepatannya, maka si peluru itu akan bisa kemudian memutari
mengutari bumi. Mekanismenya sama ya. Peluru bisa bergerak mengutari bumi ini kalau kecepatannya itu sedemikian sehingga pas dengan tarikan si peluru ke perut bumi. Coba berhenti sebentar dan pikirkan. Bagaimana kalau Anda hidup di abad ke-17 ya, ke-18 di zamannya Newton, ketika pemikirannya semua orang masih berpikir seperti Aristoteles tadi, dan Newton bisa berpikir seperti ini. Ya. Rekan bayangkan kejeniusan dan imajinasi seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa punya ide seperti ini, tapi di zaman itu gitu. Ya, kalau kita kan di sini dengerin kayak oh ini emang gitu ya, gitu doang gitu ya. Tapi di zamannya itu ini luar biasa dan sekarang pun masih luar biasa sebetulnya. Saya yakin lah, ada semua dari sini ngomong apa sih pakai Kemal nih ya tadi ya gitu ya. Ya, kok bulan itu muter kalau ditarik oleh bumi ya gitu ya. Ya, sekarang kalian bisa mencoba sendiri ya. Kalau misalnya punya ember isi air gitu, ya, kemudian kalian putarkan gitu, ya. Kalau kalian harus kalian kalau pengen bisa mempertahankan supaya si benda itu bisa berputar ya. Kalau ada benda ikat pakai tali, kalian putar-putar gitu, ya, putar gitu. Kalian akan merasakan bahwa ketika kalian memutar itu sebenarnya kalian narik, ya kan? Ya, ketika kalian memutar itu sebenarnya kalian sedang narik. Supaya dia bisa berputar terus tuh kalian sebenarnya narik, gitu kan? Ada tarikan gitu ya. Kalian bisa merasakan harus melakukan sebuah tarikan supaya dia bisa berputar. Talinya itu harus tegang terus, gitu kan? Nah itulah ya kenikmat semuanya. Nah sama kita juga ditarik oleh gaya gravitasi matahari, sehingga kita juga jadi lintasan bumi dan planet-planet yang lain juga jadi ikut berputar juga. Wah luar biasa ya Newton. Tapi saya bilang tadi ini bukan satu-satunya cara menjelaskan gravitasi. Ada cara penjelasan yang lebih canggih lagi. Ya. 200 tahun setelah Newton lahirlah seorang manusia lagi bernama Einstein. Nah kata Einstein beda lagi. Bukan gara-gara gaya ini. Kata Einstein itu karena bumi punya, karena setiap benda yang bermassa itu ruang dan waktu itu akan melengkung di sekitarnya gitu. Ya. Dan karena melengkung, maka benda-benda di sekitarnya mengikuti kelengkungan itu. Sehingga jadi berputar mengelilingi. Jadi bayangkan bumi punya massa. Nah, ruang di sekitar bumi itu melengkung. Dan bulan mengikuti kelengkungan itu. Berputar mengelilingi bumi. Matahari punya massa. Ruang di sekitar matahari melengkung. Dan semua planet-planet yang lain mengikuti kelengkungan itu. Oh, ya. Lebih canggih lagi penjelasannya Einstein. Dan sampai sekarang orang masih terus mencari gravitasi itu sebetulnya apa. Hubungkan dengan gaya listrik, gaya magnet, gaya yang lain, apa hubungannya? Bisa nggak kita menyatukan gaya gravitasi dengan gaya listrik magnet misalnya? Itu pertanyaan yang sampai sekarang manusia masih berusaha mencari jawabannya. Ya, kalau kalian belajar fisika teori sampai mentok, ya kalian pasti akan ketemu dengan pertanyaan bagaimana menggabungkan gaya gravitasi dengan gaya listrik magnet misalnya. Ya, sekarang. Nah, terus juga hukum Newton bisa menunjukkan bahwa memang benar kok benda jatuh bebas itu nggak bergantung sama beratnya, ya. Cuma kayak gini aja matematikanya, bahwa F itu sama dengan gaya berat, berarti M kali A itu sama dengan M kali G. Perhatikan, M-nya itu dicoret ya, M-nya habis. Ya. Jadi A sama dengan G. Jadi percepatan benda yang jatuhnya, A-nya itu ternyata sama dengan percepatan gravitasinya aja. Nggak sama sekali nggak ada urusannya dengan massa kan? Ya, massa nggak muncul di sini nih. M nggak muncul di sini kan? Hanya G aja, hanya si 9,8 meter per second kuadrat itu aja. Jadi artinya benda apapun dijatuhkan, percepatannya sama semua. Jadi Anda loncat dari lantai 4 gedung Alka, ya, dengan bulan, itu semua sama-sama percepatannya sama. Semuanya lagi jatuh ke bumi dengan percepatan 9,8 meter per second kuadrat. Sama sekali nggak ada urusannya dengan bahwa bulan lebih berat, Anda lebih ringan. Enggak. Ya. Oh, ajaib ya. Sebetulnya luar biasa kan? Ya. Bagaimana hukum Newton ini bisa kemudian dengan elegan menjelaskan semua apa yang
ditemukan oleh Galileo dan orang-orang sebelumnya yang berusaha mengkritik Aristoteles. Ya, di sini letak luar biasanya Newton. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ini sebenarnya saya bikin video di sini ya, tapi kayaknya nggak bisa diputar. Ya, ya ini sebenarnya, tapi kalau Anda bisa lihat ya nanti di YouTube. Ini video dari YouTube. Jadi kalau misalnya ada benda, ya, ada benda satu bola yang berat, mungkin sudah pernah nonton juga ya, bola yang berat, bola bowling ini, bola yang sangat berat ya dari beton, dan juga ini adalah bola, ya. Tentu saja pengalaman sehari-hari kita melihat bahwa kalau dua-duanya dijatuhkan, mana yang duluan sampai? Bola ya, dulu kemudian kan, lama gitu ya. Oh, tadi katanya karena katanya percepatannya sama. Kok yang satu jatuh duluan, yang satu enggak? Kenapa bola jatuh duluan, dulu enggak? Nah, itu karena ketika mereka jatuh, ini tidak benar-benar jatuh bebas sebetulnya dua benda ini. Ya, tidak jatuh bebas. Karena ada gaya lain mempengaruhi, yaitu gaya gesekan, ya, gaya gesekan udara, drag, atau disebut sebagai drag ya, drag force ya. Ini gaya gesekan udara. Ya, kita bisa merasakannya kalau tangan kita begini, ya, dengan kalau tangan kita begini itu kan beda, ya, ketika menembus udaranya itu karena ada perbedaan di drag force ini. Nah, dulu karena bentuknya, ya, dia mengalami drag force yang lebih besar daripada bola, ya. Itu juga karena masanya. Jadi perbedaan berat ini baru penting ketika harus melawan drag force, ya. Benda yang berat, ya, ketika dia jatuh ada drag force, tapi karena beratnya ini bisa mengalahkan drag force-nya, bisa mengalahkan gaya geseknya, dia jatuh bisa lebih cepat, ya. Sementara bola karena dia ringan, gaya beratnya tidak bisa sulit untuk mengalahkan gaya gesekan udara. Belum lagi ditambah dengan bentuknya, sehingga dia menjadi lebih sulit jatuh, ya. Nah, di video ini nanti ditunjukkan bahwa kalau kemudian udara diambil dari ruang ini, jadi dikosongkan ruangan ini, udara disedot keluar, ya, sehingga tidak ada udara lagi, akibatnya tidak ada gesekan udara, dan percobaan ini diulang lagi, ya. Nanti bisa lihat kayak videonya, ya, itu jatuhnya bersamaan bulu dan bola, ya, ketika udaranya dikeluarkan, ya. Jadi Newton tidak salah, ya. Newton tidak salah, Galileo tidak salah. Waktu percobaan yang di Pisa, Galileo itu pakai benda yang dua-duanya peluru, ya. Ya, karena bendanya dua-duanya peluru, kemampuan untuk melawan yang beratnya sama gitu ya. Jadi yang satu kecil, satu besar gitu. Yang satu lebih padat, satu lebih besar gitu kan. Kecil tapi padat, yang satu besar tapi lebih longgar gitu ya, lebih renggang. Nah, jatuh bersama-sama. Karena ya bentuk cara peluru menembus udara kan sama gitu ya, sama-sama bulat. Tapi kalau peluru dan bola itu beda lagi ya persoalannya. Nah, ini ya. Nah, hari ini nanti egg drop contest itu kalian akan bermain dengan ini nih. Ya. Kalau misalnya gaya yang cuman dalam ruang hampa udara, benda itu jatuh cuman ada gaya berat saja. Ya, tidak ada drag, dan dalam kasus ini dia akan sama seperti yang tadi ditemukan Galileo dan Newton ya. Percepatannya hanya percepatan gravitasi aja, akan sama dengan percepatan gravitasi. Mau bendanya segede-gede apapun, seberat-berat apapun, kecepatannya akan sama percepatan gravitasi. Nah, tapi nanti kan Anda tidak akan melakukannya di ruang hampa ya. Kita akan melakukannya di kondisi biasa, ya. Maka pasti ada udara, akan ada drag force, akan ada gesekan udara, ya. Nah, gesekan udara ini arahnya ke atas, gaya berat arahnya ke bawah, ya. Nah, gaya
Kalau gaya beratnya bisa mengalahkan gesekan udara, benda akan tetap jatuh. Tapi kecepatannya akan lebih sedikit akan lebih kecil daripada G. Masuk akal nggak? Masuk akal, ya. Nah, tapi kemudian kalau masalahnya gesekan udara ini dia akan meningkat terus ya seiring dengan kecepatan. Nah, itu masalahnya. Kan benda jatuh dipercepat. Ya. Benda jatuh dipercepat, gesekan udaranya juga akan makin besar. Sampai pada satu titik gesekan udara ini akan sama dengan gaya berat. Nah, kalau gesekan udaranya sama dengan gaya berat, apa yang terjadi? Total gayanya akan sama dengan 0. Menurut hukum Newton berarti kecepatannya akan apa? Kecepatannya akan konstan. Itu sebabnya kalau kita nonton peterjun payung, ya, dia ketika dia terjun, itu pertama-tama dia kan kelihatannya makin lama makin cepat kan? Gitu kan? Tapi pada satu titik, dia nggak lagi bertambah kecepatannya. Karena saat itu, antara gesekan udara dengan berat dia sudah sama. Jadi kecepatannya jadi tetap. Nah, kemudian dia buka parasut kan? Nah, parasutnya kebuka, makin lama kecepatannya malah jadi makin berkurang. Gitu. Ya. Nah, nanti kalian akan menggunakan konsep ini. Ya, gimana caranya memanfaatkan konsep ini untuk menjatuhkan telur dari ketinggian tinggi untuk bisa jatuh. Berarti caranya gimana? Salah satu caranya adalah memanipulasi drag. Ya, tapi nggak boleh pakai parasut. Ya, ya, parasut. Ya, ada cara lain untuk memanfaatkan drag. Ya. Nah, ini juga bisa nggak diputar videonya ya? Nggak bisa ya. Nah, kalian berpikir mungkin ini ilmu pengetahuannya teori anak SMP gitu ya, SMA gitu. Tapi konsep perhitungan jatuh bebas dengan gaya segala macam itu dimanfaatkan sampai sekarang. Misalnya untuk merancang kolom bicara canggihnya ya. Ini percobaan, ini harusnya video tapi nggak bisa saya putar, ya mohon maaf, keblok ya dianya ya. Mungkin karena di broadcast ya, Kang Eri ya. Nggak bisa diklik, kayaknya keblok videonya. Ya. Nanti kita lihat kalau masih ada waktu kita lihat videonya. Tapi idenya adalah Mars waktu tahun 2004 kan NASA mengirim rover ya ke Mars ya. Tujuannya untuk melihat untuk menyelidiki permukaan Mars. Nah, kita belum bisa mengirim astronot ke sana manusia itu, tapi kita mengirim robot ya dalam bentuk seperti rover, seperti mobil kecil gitu yang dilengkapi dengan berbagai sensor. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya mendaratkan benda itu di permukaan Mars? Karena tidak ada pilotnya kan, pilotnya nggak ikut ya. Nah, itu gimana caranya? Mungkin saya bisa ini dulu ya, sebentar. Bisa dialihkan dulu nggak, Kang Eri? Saya buka videonya aja langsung. Saya langsung buka YouTube aja kali ya. Dialihkan dulu aja ininya. Nggak usah suara, nggak perlu sih Pak. Ini aja Kang, langsung aja di sini deh, nggak bisa. Langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa. Tadi aja, nah, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Coba kita lihat ya bagaimana Spirit itu ya mendarat di Mars. Apa yang dilakukan oleh engineer NASA. Ini bisa jadi ide juga buat nanti siang. Ini parasut nggak boleh. Ya. Kalau pakai parasut nanti khawatirnya melayang ketiup angin ke rumah tetangga, gitu ya.
Walaupun dalam prakteknya iya pakai parasut. Nah, momen jatuh bebasnya sebenarnya dari sini, ya. Ketika kemudian dia diputus talinya, nah lepas nanti. Tuh, nah, ya, tidak ada balonnya. Lalu kemudian dilepaskan. Nah, ini ketinggian, nah, ya. Jadi dia bouncing di permukaan dulu berkali-kali, ya sebelum nanti akhirnya. Jadi si rovernya ada di dalam sini, ya. Jadi para engineer NASA harus merancang bagaimana balon ini kalau nanti mantul-mantul di permukaan Mars seperti ini, dia barang yang di dalamnya itu tidak rusak, ya, segala macam sensor apa segala macam, ya. Itu hitungannya pakai apa? Pakai hukum Newton, gitu ya. Hukum Newton aja, ya, seperti yang tadi, ya. Cuma sekarang yang diredam ketika benturan di permukaan ininya, ya. Nah, lalu kemudian setelah berhenti baru dia kebuka. Nah, gitu ya. Ya ini animasi ya, jadi nggak ada kameramennya di Mars itu nungguin gitu ya. Tapi saya udah dengar lah ada yang ngomong kameramen gitu ya. Ya, ya tapi kurang lebih situasinya seperti inilah ya ketika pendaratan itu. Ya, nah ini kalau yang Spirit ya. Nah tahun 2020, tahun 2021 kemarin NASA mengirimkan lagi ya. NASA ngirim yang namanya satu lagi namanya Perseverance ya. Nggak apa-apa Kang, biarin aja. Apa-apa. NASA mengirimkan yang namanya Perseverance. Jadi nah ini Perseverance ini lebih canggih lagi daripada yang tadi ya. Jadi kalau Perseverance, nah ini kurang lebih kalau tadi 2004 ya, ini 17 tahun kemudian. Nah, kita akan melihat perbedaan teknologinya ya. 17 tahun tadi 2004, sekarang 17 tahun itu seperti apa? Kalau tadi nama rovernya Spirit ya. Nah, yang sekarang yang dikirim ke Mars tahun 2021 kemarin adalah yang namanya Perseverance. Ya, nah kita lihat ada perbedaan nggak dari cara Mars, cara NASA untuk mendrop si rovernya ini. Kalau sampai entry masuk ke permukaan apresiasinya masih sama ya. Nah, nanti ini juga satu strategi yang bisa kalian gunakan nanti siang. Nah, tapi tentu tidak secanggih yang di sini. Tapi idenya adalah dia memanfaatkan brake force. Kalau yang tadi kan batu bebas dikasih bantalan kan, sehingga ketika membentur ada pantulan-pantulannya ya. Nah, kalau yang ini sekarang tidak lagi menggunakan balon seperti itu, alasannya adalah karena Perseverance ini jauh lebih besar daripada Spirit. Jadi kalau Spirit itu mungkin segede troli supermarket itu, ya. Tapi kalau Perseverance udah segede mobil ukurannya, jadi lebih besar. Jadi tidak bisa lagi pakai strategi kayak balon seperti tadi, ya. Kali ini dia harus langsung menggunakan sistem, nah, pakai cara kayak gini sekarang, ya. Kenapa memungkinkan begini? Tahun 2004 belum bisa begini, ya, karena ya terkait dengan cara pengontrolan ini ya, bisa melakukan landing kayak gini ini udah pakai AI ini. Udah pakai udah ada uh, sistem kontrol berbasiskan kecerdasan buatan gitu ya, untuk si Perseverance ini bisa mengenali uh, lingkungan sekitarnya, dia bisa mencari ya di titik mana landing zone yang aman gitu ya. Jadi jaraknya sekitar ya 17 tahun tuh NASA untuk bisa gagasannya dijatuhin. Ini si spiritnya ada di sini gitu ya, melihatin yang tahun 2004 masih ada di situ ya. Kemudian yang di Perseverance di 17 tahun kemudian mendarat juga di situ ya. Nah, tapi idenya apa tadi? Walaupun tadi kelihatannya canggih ya, pakai propulsi dan segala macam, tapi sebetulnya itu hanyalah dia memainkan brake ya, memainkan brake force kan, ada gaya ke atas yang menahan supaya jatuhnya bisa lebih kendali ya, bisa lebih kontrol. Oke, nah gitu aja sebenarnya ya. Jadi silahkan nanti
nanti siang. Mudah-mudahan tadi video tadi menginspirasi ya. Nanti siang kalian bisa berpura-pura menjadi engineer-nya NASA, cuma sekarang rovernya diganti dengan telur. Ya, jadi rovernya diganti dengan telur. Ya. Nah, ini press reference ya. Nah, nanti siang ya kita akan berpura-pura menjadi engineer NASA. Tapi kali ini rovernya diganti dengan telur, ya akan dijatuhkan dari ketinggian. Nah, kalian dipersilahkan berkreasi ya. Ya. Tapi parasut tidak boleh ya. Lalu ada sejumlah bahan-bahan ya yang nanti juga sebenarnya nggak semuanya di sini boleh ya. Tapi prinsip utama desainnya adalah apa? Pertama boleh ada peredaman benturan ya. Itu kan mirip seperti si balon tadi ya untuk spirit. Nah, distribusi gaya ya. Jadi bagaimana supaya dia mendaratnya dia gayanya tersebar ya. Itu 1 dan 2 ini strategi yang terkait ketika benturan ya. Nah, tapi ada juga strategi yang satu lagi adalah ya tidak berputar liar waktu jatuh, karena kalau berputar akan nambah kecepatannya ya. Dan bagaimana memanfaatkan drag ya, drag force, tapi tidak boleh pakai parasut ya. Nah, bisa macam-macam ya, bisa desain kapsul tertutup ya, ada struktur rangka luar, ada model spring shock ya, misalnya pakai karet untuk meredam hentakan. Nah, ini contoh yang dibuat sama teman-teman Anda kalau di luar negeri. Egg drop contest ini sering kali dilakukan di SMA ya, sampai ada olimpiadenya ini egg drop contest ini ya. Nah, bisa nih misalnya strateginya ini dari sedotan kan ya, sedotan kan plastik, jadi ketika jatuh dia akan berfungsi sebagai meski seperti balon-balon tadi ya. Nah, atau bisa juga memanfaatkan bagaimana jatuhnya memanfaatkan drag. Memanfaatkan drag kan ya, ada blade ya di sini ya untuk menahan supaya dia ketika jatuh nggak jatuh langsung, tapi ada gaya ke atas ya. Jadi ada sayapnya nih, gitu kan. Bisa begitu ya. Lalu kemudian ada crumple zone. Crumple zone ini daerah untuk meredam benturan ya. Crumple zone itu kalau lihat mobil-mobil sekarang ya, kalau pernah lihat mobil tabrakan nggak ya, kalau tabrakannya tuh keras benar ya, mobil itu sekarang kalau tabrakan dia masuk ke dalam gitu kan, ringseknya gitu ya. Itu sengaja dibuat karena itu dianggap lebih aman daripada kalau mobilnya itu dibuat keras sekali gitu ya. Kalau dibuat keras sekali itu ketika dia tabrakan benturannya, walaupun si mobilnya kelihatan baik-baik aja, tapi badan penumpang yang di dalamnya merasakan inersianya itu, merasakan perubahan kecepatan mendadaknya itu ya. Kalau dibikin crumple zone, dia seperti remuk ke dalam gitu, masuk ke dalam kayak akordeon gitu. Dan itu diyakini bisa mengurangi shock yang ada di dalam gitu ya, dari para penumpang ya. Nah, silakan nanti berkreasi ya, mau pakai cara yang mana, mau pakai metode seperti apa, tapi yang penting nanti ketika dijatuhkan dari lantai 4 nanti telurnya nggak pecah. Bisa ya. Mungkin dari saya begitu, saya cukupkan dulu ya, masih ada kurang sedikit waktu, ada 5 menit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Kemal gitu ya, dan kayaknya gak ada nyangkut gitu ya. Ya, masih sekitar kursi kayaknya ya. Oke, kita bersiap untuk teknik kontes ya. Tadi sebelumnya ada tadi nih, ada gerak dulu, ada ya, sertifikat gitu ya. Dan sertifikat dari semua berat. Wah, baik.
Kelihatan ya. Di depan aja kali. Terima kasih Pak Gina. Baik, nanti karena keluarkan ide kalian gitu ya, semaksimal mungkin dan itu kalian nanti kalian record ya dan inilah dan tidak bisa membuat menginfluensi ya terhadap diri kalian nanti ya. Sudah itu ya, gitu. Oke, nah, nanti kita bicarakan. Oke, kita bicarakan ya kelompok ini ya. Sudah dibagikan, kemudian nanti kita sediakan. Jadi ini berarti nanti perlu apa ini dulu. Oke, sebelum sebelum aktivitas ya, ini Bapak akan mencoba menggali pemahaman kalian dulu deh terhadap materi yang diberikan dari Pak Kemal ini ya. Jadi ini ada kuis, ya, ada kuis. Kan pasangan anak ini nggak siapa yang bisa menjawab ya, atau mencoba menjawab gitu. Itu kenapa nggak ini? Karena memperhatikan beberapa Kemal kita ketahuan lah siapa seperti apa gitu ya. Itu. Pertama itu ada dari ininya awal-awal Pak Kemal ya, slide Pak Kemal gitu. Yang tentang terkait dengan pemilu gitu ya. Nah, pertanyaannya itu eksperimen Galileo itu bagaimana? Mengapa? Oh, ada yang satu yang pertama eksperimen bagaimana dan kenapa? Itu maksudnya sangat terkenal gitu ya. Dan informasinya juga berapa kali Pak Kemal mengundang itu. Ya, ini jadi tidak bisa tertanya. Oke, ya, dia eksperimen itu. Saya masih kurang pas gitu ya. Tapi nggak bisa lagi. Apa gitu ya. Ini beda itu Bu. Terus ada dua orang yang bisa jawab dengan oke. Kedua dari ini. Bolanya ya gitu. Saya kan udah dari ya. Masih dari nih. Oke.
Kemudian ini yang kedua. Kalau kedua ini ya, ini terkait dengan Isaac Newton ya, tetapi bukan Isaac Newtonnya gitu ya. Ada dua pertanyaan juga gitu. Yang pertama itu, ingat nggak kalian siapa yang bikin puisi tentang kelahiran Isaac Newton? Namanya siapa gitu ya? Bentar, itu baru pertanyaan pertama. Ada dua nih. Pertanyaan kedua itu eh, kan ada wabah. Isaac Newton tuh pulang ke kampung gitu ya. Itu ingat tahunnya dan istilah Isaac Newton yang digunakan itu apa gitu. Ah, ayo, siapa ini? Gitu. Tadi nggak ada yang nyatet ya? Silakan. Siapa namanya? Hah? Rafif. Oke, yang membuat puisi Isaac Newton tadi siapa? Oke, sip. Oke, wis mantap. Oke, perhatikan, perhatikan dengan baik gitu ya. Tahun-tahun keajaiban. Iya, mantap itu. Pertanyaan ketiga nih. Tadi kan ada Aristoteles, ada Isaac Newton gitu ya. Eh, yang bikin mereka kontras itu apa? Gitu. Jadi si Aristoteles itu propose teori apa, kemudian Isaac Newton propose teori yang ternyata ini kan ya, meresolve gitu ya, meresolve dari teorinya Aristoteles itu tentang apa itu? Ada yang tahu tentang gaya tentunya ya, tapi apa teorinya gitu, gitu. Ada yang tahu? Gitu. Ini tadi Pak Kemal cukup menekankan hal itu tadi ya. Jadi kalau kamu perhatikan paling tidak ingatlah apa itu. Apa yang dipropos dari Aristoteles gitu, tapi kemudian Newton membuat satu teori yang bertentangan ternyata gitu ya dengan teorinya Aristoteles tadi itu gitu. Ayo, tadi berapa kali cowok, sekarang ceweknya gimana nih? Yang cewek masa nggak ada yang merhatiin atau gak ada yang sering fisika ya ceweknya ya? Ada yang sering fisika ya? Ayo, ingat nggak apa tadi teori dari Aristoteles yang kemudian bukan dibantah ya, malah ini kan dibalikan sama Newton tadi? Apa tadi? Aristoteles. Teorinya, teori tentang apa tadi? Iya, tentang gerak. Tapi teori dari Aristoteles apa, dari si Newtonnya apa, gitu. Hmm? Mewakili siapa? Oke lah, ayo, siapa? Awal juga boleh lah. Iwan juga boleh lah. Siapa anak-anak cowok? Ayo, tentang apa tadi? Apa tuh? Ah, Perkenalkan, nama saya Agam dari kelas 10. Ah, Jadi Aristoteles itu dia berbicara tentang dua gerak natural yang di bawah, yang di bumi dan yang di atas. hmm. Jadi katanya dia tuh yang di bumi itu dia atas dan ke bawah, kalau yang di luar itu melingkar. Jadi dua. Terus Aristoteles itu juga bilang benda membutuhkan gaya untuk mempertahankan geraknya. Oke. Nah, kita bisa lihat yang di Newton, yang hukum satu gitu ya. Benda akan tetap, malah justru tetap gerak kalau misalnya gak dikasih gaya apa-apa. Oke, Malah cenderung gerak. mantap itu. Hmm. Jadi itu ya, yang sangat berkebalikan ya. Aristoteles itu gaya untuk bergerak gitu ya. Jadi untuk supaya tetap bergerak itu harus dikasih gaya terus gitu ya. Tapi Newton ternyata menemukan bahwa uh,
selama tidak ada gaya lain yang mempengaruhi, itu kalau benda itu bergerak, itu akan selalu bergerak gitu ya. Kalian mungkin sering lihat di film-film science fiction ya, yang terkait dengan tema ini ya, luar angkasa gitu ya. Di luar angkasa itu baru kelihatan tuh, begitu benda itu bergerak itu akan selalu bergerak kan, nggak ada gaya yang mempengaruhi dia untuk supaya tetap bergerak kan, nggak gitu ya. Karena ruangan vakum ya di ruang angkasa itu ya, sekalinya benda itu bergerak karena ledakan atau karena apa gitu ya, itu akan selalu bergerak terus gitu. Selama tidak ada gaya di luar yang membuat dia belok atau membuat dia melambat gitu. Oke, itu masih ada waktu kan ya? Sampai jam berapa? Ya sudah ya? Itu banyak ya? Nah, dua lagi ya. Oke, dua pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya kalian belum nyatet nih dua pertanyaan ini nih. Belum bikin catatan karena agak panjang ya. Gitu. Kalian perlu tulis ya. Gitu. Jadi ada seorang superhero itu bisa melompat dari gedung setinggi 50 meter dan mendarat dengan selamat tanpa cedera. Ya ini superhero ya. Kalau kita mungkin udah belum gitu ya. Nggak cuma berapa aja 50 meter ya. Prinsip fisika apa yang paling masuk akal untuk menjelaskan bagaimana ia bisa selamat gitu ya. Jadi ini pilihan. Yang pertama, A, superhero memiliki massa besar sehingga gravitasi tidak berpengaruh. Gitu. Kemudian yang B, superhero memiliki gaya gesek udara yang sangat besar. Tadi ingat ya, yang berdasarkan Pak Kemal itu gambar bola ada gaya ke atas ada gaya ke bawah ya. Kemudian yang C, superhero memperlambat pendaratannya dengan suatu mekanisme untuk meningkatkan waktu tumbukan. Ya. Jadi terkait dengan waktu jatuhnya gitu ya. Yang D, superhero mengubah gravitasi di sekelilingnya agar jatuh lebih lambat gitu. Nah, yang paling mungkin apa? Ya, A, B, C atau D? Tuh. Ya. A, superhero memiliki massa besar, gitu ya, sehingga gravitasi tidak berpengaruh. Itu yang A. Yang B, superhero memiliki gaya gesek udara yang sangat besar, gitu ya. Yang C, superhero memperlambat pendaratannya dengan suatu mekanisme untuk meningkatkan waktu tumbukan, gitu ya. Jadi waktu tumbukannya diperlama itu. Gitu. Yang D, superhero mengubah gravitasi di sekelilingnya agar jatuh lebih lambat. Mana? A, B, C atau D? Ini kalian kalau ininya kalian sering lihat ya orang jatuh itu film-film itu biasanya ya atau enggak lah di film-film yang banyak peluknya gitu ya. Kalian berarti kalau ada si jagoannya itu jatuh itu ngapain itu supaya risikonya itu lebih kecil tidak cedera gitu. Gitu. Itu pada ngapain? Hah? Apa yang jagoannya itu lakukan kalau dia sedang lompat dari tempat ini kemudian ke bawah itu? Ya, apa tadi? Cooling. Oke, cooling itu ngapain itu sebetulnya? Jadi jawabannya apa? Jawabannya. Tapi ini jadi nggak ada yang ini. Oke, jawaban yang berguling dikasih. Tuh, itu C. Nah, itu masuk kategori by ini ya. Yang C tadi memperlambat pendaratannya. Jadi begitu jatuh dia berguling gitu. Nah, itu kan pendaratannya jadi lebih lama tuh. Nggak cuma sekali tuh turun gitu ya. Kalau jatuh langsung begini, kalau kita biasanya yang cedera kalau nggak kakinya biasanya gitu ya. Tapi dengan berguling itu jadi bukan jatuhnya itu bisa diperpanjang gitu ya. Itu jadi yang
namanya memperlambat ya. Oke, kemudian satu lagi yang terakhir ini ya. Bayangkan Anda berada dalam lift gitu ya, yang kabelnya tiba-tiba putus. Waduh, ini tentunya langsung apa itu? Kalau kita di dalam lift, kalau kabel putus itu apa? Langsung teriak apa biasanya? Allahu Akbar biasanya ya. Oke, gitu. Kemudian bayangkan Anda berada dalam lift yang kabelnya tiba-tiba putus sehingga lift jadi bebas ya. Jika Anda melompat ke atas tepat sebelum lift menyentuh tanah, gitu ya. Jadi begitu mau menyentuh tanah kita melompat ke atas gitu ya. Gitu. Apakah itu bisa menyelamatkan Anda? Gitu ya. Pertanyaannya itu, apakah itu bisa menyelamatkan? Gitu. Yang A, ya, karena lompatan itu mengurangi kecepatan jatuh. B, tidak, karena kecepatan lompatan manusia jauh lebih kecil dibanding kecepatan jatuhnya lift. Yang C, mungkin gitu ya, tergantung pada berat badan orang tersebut gitu ya. Yang D, ya, jika lompatannya cukup kuat gitu. Nah, jawabannya apa? Yang C itu mungkin tergantung pada berat badan orang tersebut gitu. Yang A, ya, karena lompatan mengurangi kecepatan jatuh. Yang B, tidak, karena kecepatan lompatan manusia jauh lebih kecil dibanding kecepatan jatuh lift gitu ya. Yang C, mungkin ya, tergantung pada berat badan orang tersebut. Yang D, ya, jika lompatannya cukup kuat gitu. Jadi jawabannya ayo, ayo, ini pilihan malah tidak ada yang jawab gimana ya? Tadi bukan pilihan, ada yang jawab. Jawab aja, jawab aja dulu. Siapa siapa? Ani, apa jawabannya? A, B, C atau D? Jawabannya B. Penjelasannya gimana B-nya? Hah? Gak logis. Gak logisnya di mana? Ini kalau jadi jawaban pertanyaan ya, Bu, itu tidak. Karena kecepatan manusia, lompatan manusia itu lebih kecil daripada kecepatan jatuh lift. Oh, oke. Jelas jawaban benar tadi ya. Oke. Bina, Bina benar. Nah, benar. Jadi penjelasannya itu sebetulnya ada di jawaban tadi itu ya. Kita ngelompat itu tidak akan bisa mengimbangi kecepatan jatuhnya lift ya. Lift itu kan apa namanya? Kalau jatuh semakin lama semakin kenceng gitu ya, karena gravitasi ya. Kita lompat ya kecepatannya jauh dari kecepatan jatuh lift gitu. Baik. Alhamdulillah sudah terbagikan semua ya. Semua hadiahnya yang ada, tapi bukan kalian semua menerima ya. Selanjutnya 9 ya sampai 9.20 gitu. Gitu. Karena ini sudah kuisnya sudah selesai, ini berarti sekarang nanti kita akan ada istirahat dulu gitu ya. Kemudian nanti mulai ya, ada dua sesi ya untuk extraction test ini ya. Yang pertama itu nanti kalian sesi desain dulu gitu ya. Kalian keluarkan di kalian gitu dalam kelompok itu. Mau seperti apa kalian diskusikan ya. Kan ada beberapa contoh ya. Tentunya seperti apa kira-kira kita bisa bikin.
sambil kalian nanti nanti kita lihatkan bahan apa aja yang tersedia untuk digunakan gitu ya. Sesi kedua setelah istirahat baru nanti membuktikan ya apakah desain kalian itu cukup efektif untuk membuat telur yang jatuh itu tidak pecah gitu ya. Dari situ nanti kita lihat ya, bisa kita lihat apakah desain kita efektif atau enggak. Kalau ternyata telurnya masih pecah itu, kalian bisa desain ulang sekali lagi, gitu ya. Kita memperbaiki desain yang sudah ada, gitu, atau bikin desain baru sama sekali juga boleh, gitu. Kemudian kita akan coba lagi, gitu ya, gitu. Baik. Jadi ada 2 kali kesempatan untuk membuat satu alat itu supaya telur yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu itu tidak pecah gitu ya. Oke, baik, itu dulu. Oh iya, gitu. Jadi perlu difoto ya setelah mulai dari desain awalnya ya. Desain kalian lakukan di kertas, coret-coret, bikin desainnya, apa namanya, bentuk desainnya seperti apa gitu ya. Kalian foto dulu. Kemudian nanti mulai kalian buat gitu ya. Jadi di sesi pertama itu desain dan kalian buat alat. Sesi pertama itu berapa lama ya? Sesi pertama itu 2 jam. Jadi cukup untuk membuat desain dan membuat alatnya. Yang prototipe pertama ya. Jadi nanti sesi kedua baru nanti percobaan menjatuhkan dan membuat prototipe kedua kalau misalkan diperlukan gitu ya. Gitu. Nah setelah proses itu nanti kalian akan foto ya, desainnya difoto, alat yang sudah jadi kalian foto gitu ya. Kemudian nanti kita akan merekam pada saat tes menjatuhkan si alatnya dengan telur itu, nanti kita akan rekam tes hasil jatuhnya seperti apa, nanti kita akan foto juga gitu ya, kita upload juga nanti. Nah untuk desain dan untuk alatnya nanti kalian yang perlu foto. Kalau untuk yang jatuh sama itu nanti kita aja nanti ya, pada saat jatuh dan hasil dari itunya nanti kita yang foto gitu. Oke, baik, itu dulu anak-anak. Jadi kalian sudah mulai bisa siap-siap kebayang, paling tidak dari kebayang nanti kalian tuangkan menjadi coret-coretan di kertas desainnya itu. Oke, baik sekalian, kita masih ada waktu untuk bahan-bahan yang kita sediakan itu apa aja ya. Ini untuk bahan kita ada sedotan, kemudian ada kardus, kemudian ada botol plastik. Oh nggak ada, jadinya apa? Tabung kertas ya. Oke, jadi ini untuk ininya ya, apa namanya, ada untuk penyambung-penyambungnya ya, bisa pakai lem, bisa benar juga pakai ini. Ada apa ini? Kalian pernah pakai ini? Pernah pakai kan ya? Oke, nanti bisa untuk menyambung-nyambungkannya. Tapi kadang-kadang ini kurang kuat ternyata Bu. Ada support nggak?
Oh, Glenn Fox, oke. Nah, ini ada karet, ini ada tusuk sate ya. Ini bahan-bahannya. Ini sedotan. Nanti sedotan ini kan banyak kan ya sedotan ya. Ada yang kecil, ada yang besar sedotannya ya. Ini eh, wadah plastiknya ya. Jadi bukan botol plastik, wadah plastik gitu. Gitu. Jadi supaya bayang-bayang sama kertas. Ini kertasnya agak tebal, kita bisa digunakan untuk apa gitu ya. Kardusnya juga ada. Kalau misalnya mau bikin apa tadi kan ada desain yang seperti sayap tadi ya. Bisa digunakan untuk itu gitu ya. Tuh. Ini tali-tali untuk menjadi ininya lah, bahan penyambungnya lah. Oke, udah kan? Sama apa lagi? Ini apa? Oh, sama tabung kertas ya. Nanti kita bagikan ya di awal mulai kegiatan nanti dibagikan kalian setelah kudapan ini ya. Sekarang kita ada yang kudapan dulu. Itu satu dua 11 kita ada 11 kelompok ya. Oke, gantian kalau lem tembak gantian. Ini nanti juga kayaknya kan gantian juga ya, karena nggak akan habis juga ini. Kemudian karet nanti kalian bisa pakai masing-masing bisa. Oke, begitu dulu waktu waktu kudapan sekarang. Jadi bisa sekalian mulai ngebayangin lah ya, ngebayangin dan imajinasiin kira-kira nanti seperti apa gitu. Desain baru nanti kita setelah selesai kudapan gitu ya. Contohnya sudah tahu kan masing-masing ya contohnya. Oke, baik kita ke kudapan dulu kalau gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.